Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Syafitri dengan NIM 23010200074 dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok B11 Sela di Laut. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal proyek mata kuliah masyarakat cerdas. Untuk slide pertama itu ada observasi daerah Sela di Laut. Saya dan rekan-rekan saya melakukan observasi atau pengamatan di daerah yang menjadi tujuan kami, yaitu Sela di Laut. Saya bersama rekan-rekan, pertama, mengunjungi rumah ketua RT untuk meminta izin melakukan observasi di daerah tersebut. Lalu saya dan rekan-rekan, mengelilingi, daerah Sela di Laut untuk melihat atau mengamati apakah di daerah tersebut, ada masalah atau kami ingin mengidentifikasikan apakah ada masalah di daerah tersebut. Beberapa masalah yang kami temui di daerah tersebut seperti jalan yang masih berupa tanah, beberapa jalan yang masih berupa tanah, dan juga, sampah yang menggenang di laut. Kemudian di minggu selanjutnya kami, mahasiswa melakukan yaitu EDP, Engineering Design Process, yaitu Design Thinking Process. Di sini kami, eee, disuruh untuk menulis apa yang kami lihat selama observasi di daerah tersebut. Kemudian mengkategorikannya di beberapa kategori dan mencari, eee, menjabarkan apa masalah yang kami temukan dari observasi kami tersebut, kemudian kami memberikan solusi terkait masalah tersebut. Nah, setelah itu kami, eee, disuruh untuk melakukan atau membuat sketsa, inovasi dari solusi yang kami kami berikan untuk, masalah yang terkait tersebut. Kemudian di sini ada 6 sketsa dari tiap kategori masalah yang kami temui. Yang pertama itu ada, eee, dari kategori transportasi, yaitu di sini ada namanya peta cerdas. Nah, inovasi ini sebuah sistem informasi hibrida atau fisik dan digital yang dirancang untuk menjadi jantung informasi komunal di sela di laut. Nah, peta ini digunakan untuk, men menandai atau memberitahu, jalan-jalan yang bisa dilewati dan jalan-jalan yang tidak bisa dilewati. Seperti dilihat itu ada peta, peta itu, berbahan akrilik atau kayu yang ditutup dengan pelindung, kemudian ada sebuah lampu LED untuk menandai jalan seperti, mmm, warna merah tidak bisa dilewati, hijau bisa dilewati, dan kuning, hati-hati. Dan di ujungnya itu ada barcode, barcode-nya itu adalah sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk meng melaporkan, kondisi dari jalan tersebut untuk informasinya dikirimkan secara real time dari lampu LED tersebut. Kemudian di tiap jalan juga ada patok, kayu dengan LED yang warnanya berubah sama seperti yang di peta. Kemudian yang kedua itu ada kategori, benda di sini. Nah, ini merupakan inovasi jaring apung pemantau sampah, yaitu solusi untuk masalah sampah di laut. Nah, jaring ini dilengkapi dengan kamera pintar atau CCTV bertenaga surya yang diprogram untuk mengambil gambar secara berkala, misalnya setiap 1 jam. Nah, gambar tersebut, kemudian dianalisis oleh sistem kecerdasan buatan atau AI sederhana yang dapat mendeteksi persentase kepadatan sampah yang terperangkap. Kemudian di sini ada dari kategori tempat, yaitu, inovasi papan informasi digital balai warga yang dirancang untuk menjadi pusat informasi terpadu. Di sini ada layar monitor TV yang diletakkan di area strategis balai warga yang akan menampilkan berbagai pengumuman penting secara digital dalam format slideshow yang menarik. Kemudian ada dalam kategori hewan,
Inovasi sistem pendataan hewan ternak komunal lahir dari pengamatan bahwa banyak warga di kampung memelihara ayam atau kambing yang terkadang berkeliaran bebas. Nah, aplikasi ini memungkinkan untuk setiap keluarga mendaftarkan ternak mereka dengan ciri-ciri khusus. Jika ada yang warga menemukan ternak tersesat di dalam rumahnya, ia bisa dengan mudah memotret dan mengunggahnya ke aplikasi tersebut. Kemudian, sketsa selanjutnya itu untuk kategori makanan. Nah, ini merupakan inovasi aplikasi info harga hasil laut harian yang bertujuan untuk memberdayakan para nelayan. Aplikasi ini untuk menginformasikan, harga-harga makanan yang ada di daerah tersebut, harganya naik atau turun, dan sebagainya. Kemudian, sketsa yang selanjutnya itu untuk kategori elektronik. Nah, di sini ada inovasi menara mini jaringan yang hadir sebagai solusi masalah sinyal di daerah sela di laut, yaitu berupa mikro BTS bertenaga surya yang dipasang di titik strategis kampung, dan perangkat ini memperkuat jaringan telepon sekaligus menyediakan WiFi lokal gratis untuk warga. Fungsinya tidak hanya untuk membuka akses komunikasi, tapi juga mendukung kelancaran aplikasi yang, untuk peta ini, yaitu info sela di laut. Kemudian, kami, memilih sketsa pilihan final atau inovasi final yang dipilih yaitu teknologi peta cerdas karena, eee, menurut saya ini, inovasi yang cukup berguna untuk di daerah tersebut terkait, infrastruktur transportasi, jalan-jalan untuk dilewati transportasi yang ada di daerah tersebut. Kemudian di sini ada perbandingan dengan proyek yang sudah ada atau state of the art. Di sini ada perbandingan dengan Google Maps dan, sketsa teknologi yang telah dibikin tadi. Di sini perbedaannya ada aspek, yang pertama itu fitur utama. Dari peta cerdas Sela di laut, papan peta fisik dengan lampu LED real time, navigasi hiperlokal, pelaporan kondisi jalan becek atau rusak, fitur pelaporan tumpukan sampah laut. Kemudian dari Google Maps, fitur utamanya itu navigasi global berbasis aplikasi, data lalu lintas makro, kemacetan, citra satelit, pencarian bisnis skala besar. Kemudian aspek konektivitas. Untuk, peta cerdas, yaitu sistem hibrida, papan fisik yang diperbarui dengan via internet, aplikasinya butuh koneksi seluler atau GPS, didesain. Nah, untuk Google Maps, aspek konektivitasnya yaitu sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk fitur real time. Kemudian aspek dari skala penggunaan, dari peta cerdas sangat spesifik untuk satu kampung atau sela di laut dan jalan-jalan kecil di dalamnya. Kemudian dari Google Maps, skala global seringkali tidak memiliki detail untuk jalan-jalan kecil atau jalan-jalan tanah. Kemudian aspek kecerdasan atau automasi dari peta cerdas berbasis laporan manual dari komunitas yang datanya divisualisasikan secara fisik LED. Kemudian dari Google Maps berbasis algoritma canggih yang menganalisis data dari jutaan perangkat secara anonim. Nah, untuk tujuan dari peta cerdas Sela di laut ini sendiri, menyelesaikan masalah navigasi lokal dan mengintegrasikan fungsi sosial lingkungan melalui menu fisik. Kemudian dari Google Maps menyediakan layanan, navigasi yang efisien dan komersial untuk masyarakat luas. Kemudian aspek dari contoh sehari-hari dari peta cerdas Seladi, Pak RT via HP mengubah status jalan gang A menjadi merah. Seketika lampu LED di papan peta gerbang desa berubah menjadi merah. Kalau jika dari Google Maps menunjukkan rute tercepat berdasarkan lalu lintas umum tanpa mengetahui bahwa jalan pintas tersebut adalah jalan tanah. Ini desain final. Di sini saya membuat, menggunakan AI, hasil dari desain yang, telah saya sketsakan. Di sini peta cerdas, dapat dilihat diletakkan di depan atau badan jalan, sebuah lampu LED sebuah lampu LED warna untuk penanda jalan atau tertentu, sebuah barcode atau QR ditempel dalam informasi desa, yaitu barcode aplikasi, dan kemudian di sini ada papan yang biasanya, diletakkan di ganggang
untuk penanda, papan kayu berbentuk segitiga dengan LED dan adanya pelindung. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.